Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ferly Sutisna dengan nomor induk mahasiswa 221 090 3000028. Program studi Teknik Mesin. Mata kuliah Proses Produksi 2 dengan dosen yang mengajar adalah Pak Joni Arif STMT. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang laser beam machining atau suatu permesinan yang menggunakan panas diarahkan oleh sinar laser. Nah, ada sedikit pengertian tentang laser beam machining atau LBM. Adalah suatu metode pemotongan di mana benda kerja dileburkan dan diuapkan oleh sebuah sinar laser monokromatik yang kuat. LBM dapat digunakan untuk welding dan cutting metal dan non-metal. Selain itu, LBM juga dapat digunakan untuk brazing atau memelas, soldering, drilling, dan membuat tanda atau marking. Nah, prinsip dasar terbentuknya laser. Nah, ada laser dapat terbentuk akibat penyerapan energi. Penyerapan energi kuantum oleh material atau medium laser dari sumber sinar yang menyebabkan elektron sebuah atomnya melompat ke tingkat energi yang lebih tinggi atau orbit yang lebih jauh dari nukleus. Elektron ini kemudian akan jatuh ke orbit asalnya secara spontan sambil memancarkan energi yang telah diserap sebelumnya. Ada beberapa jenis laser. Nah, yang pertama laser gas, laser padat, dan semikonduktor. Nah, di sini ada beberapa macam termasuk gas laser solid state atau excimer. Beberapa gas yang paling umum digunakan terdiri dari laser He, air atau argon, dan karbon dioksida. Laser solid state dirancang dengan mendoping elemen langka ke berbagai bahan. Nah, di sini ada sistem kerja LBM ya, yang biasa dibilang nama-namanya itu yang tadi dibilang dari material laser atau komponen-komponen yang ada di laser. Bisa dilihat di gambar berikut ya, seperti apa. Nah, di situ ada kayak sebuah optik oleh lampu flash atau lampu busur. Ruby adalah salah satu bahan inang yang sering digunakan dalam laser jenis ini. Nah, batang ruby sintetis dipompa secara optik menggunakan xenon flash tube sebelum digunakan sebagai media laser aktif. Nah, di situ dilihat bisa ada gambarnya. Sistem LBM dioperasikan pada suhu ruang dengan menggunakan kapasitor yang diisi 4000 volt, getaran 3000 joule, dilepaskan dalam 1 ms melalui gas xenon parionisasi dalam sinar lampu. Sinar lampu ini memancarkan energi yang akan diserap oleh batang. Batang laser ditempatkan pada ruang optik yang memiliki reflektor berbentuk elips dengan menempatkan batang pada fokus reflektor.
Hampir semua radiasi dari sinar lampu difokuskan padanya sehingga energi yang diserap menjadi optimal. Dengan menyerap energi ini, elektron di dalam batang akan berpindah orbit ke yang lebih luar dari inti. Lalu, karena ingin kembali ke kondisi normal atau awalnya, maka ia memancarkan energi yang telah diserapnya dalam bentuk sinar. Ujung-ujung batang dilapisi oleh reflektor yang memantulkan sinar tersebut sehingga di dalam batang sendiri pun terjadi pemantulan internal. Pada salah satu ujung reflektor yang digunakan hanya memantulkan sebagian sinar yang datang kepadanya sehingga ketika sinar yang terbentuk dalam mencapai intensitas tertentu, sinar laser akan lolos. Hal ini terjadi pada 620 getaran per menit. Sinar yang lolos dipancarkan hampir sepenuhnya sejajar atau hanya berbeda sudut. 10, 2, 10, 4 radian karena perbedaan yang rendah ini dan sifat monokromatiknya. Sinar dapat difokuskan dengan lensa sederhana untuk memperoleh kerapatan daya yang tinggi di area kecil berukuran 1-6 in dari lensa karena diperuntukkan untuk memfokuskan memusatkan sinar yang datang kepadanya. Lensa yang digunakan lensa cembung dan bersifat konvergen. Dengan mengatur fokus lensa, kita dapat membentuk potongan yang kita inginkan, seperti bentuk potongan yang melebar di atas atau melebar di bawah. Cara lain adalah dengan mengatur posisi benda kerja terhadap jatuhnya sinar. Hal ini membutuhkan pengaturan meja kerja. Seperti apa sih aplikasinya? Sebelum saya menjelaskan aplikasinya, saya akan membantu menyampaikan secara video seperti apa sih cara mengaplikasikan laser beam machining. Oke. Check this out. Kita cek videonya seperti apa. Nah, bisa dilihat ini yang bisa disebut mesin laser beam machining. Nah, potongannya sangat rapi ya. Nah, rapi, tidak ada cacat sedikit pun, ya kan? Keuntungannya lebih besar, ya kan? Dan tidak butuh waktu lama untuk memotong sesuai gambar yang diinginkan atau sesuai bentuk yang diinginkan. Nah, biasanya kekurangannya juga ada sedikit sih ya. Kekurangan dari ini biasanya nih, untuk membeli mesin ini kan mahal ya. Biaya awalnya untuk memperoleh sinar laser itu cukup tinggi. Ada banyak aksesoris ya kan yang membantu proses pemesinan ini supaya jalan, ya kan, karena sebagian besar aksesoris ini penting gitu kan dengan sinar laser itu sendiri. Nah, biasanya banyak tuh ada sebagai kekurangannya di bidang pemeliharaan. Pemeriksaan ini memerlukan individu yang sangat terlatih, jadi operator itu nggak sembarangan orang bisa. Nah, jadi harus dilatih dulu nih, kayak gimana ya, seperti itu. Nah, baik teman-teman, di sini saya akan menjabarkan seperti apa sih ya penjabaran secara detailnya, cara pengaplikasiannya, ya kan. Nah, seperti tadi, LBM itu hanya cocok untuk aplikasi yang melibatkan operasi dalam tingkatan mikro atau tingkat ketelitian yang tinggi. Nah, saya yang bilang tadi itu, jadi pemotongannya itu presisi, rapi, ya kan,
dari tingkat ketelitiannya juga benar-benar ya bagus lah gitu kan, yang biasanya sulit dilakukan oleh metode-metode lainnya, karena biasanya LBM ini banyak keunggulannya seperti itu. Meskipun LBM dapat diaplikasikan pada berbagai logam, ya kan, bukan satu aja, maksudnya non logam juga bisa, ya kan, seperti apa, bagaimana, begitu kan. Penggunaan yang paling banyak adalah pada keramik dan cocok untuk menggudi hingga diameter seperdelapan in dalam ketebalan hingga setengah in. Dalam hal ini, kemampuan proses LBM digunakan secara luas dalam pengeboran dan pemotongan logam ataupun non-logam dan bahan campuran. LBM biasanya digunakan di beberapa industri elektronik atau mobil, karena biasanya kan di elektronik itu kan ada macam kayak tingkatan kepresisian, ya kan, kayak buat PCB, buat casing TV, HP gitu kan. Biasanya kan kalau menggunakan seperti itu kan pakai LBM kan rapih, ya kan, prosedurnya teliti seperti itu. Ataupun mobil, biasanya casing atau rangka mobil yang dibuat harus presisi dari ukuran lubang baut, bodi, ya kan, terus dari permesinan segala macam itu kan harus presisi. Kalau misalkan nggak presisi kan sulit ya untuk diproduksi seperti apa begitu. Nah, contohnya untuk bleeder hole atau dari tutup bahan bakar, lubang pelumasan dalam hubungan transmisi. Nah, di sini kalau misalkan ada yang belum jelas, nanti saya akan jelaskan secara detail seperti apa LBM itu, ya kan, cara pengerjaan yang lebih detail dalam segi animasi. Nanti akan saya perlihatkan contoh dari menggunakan mesin LBM yang biasa dipergunakan dalam dunia industri dan otomotif secara animasi. Nanti saya akan bawakan dan akan saya sampaikan secara videonya. Oke, tunggu ya teman-teman. Kita lanjut ke video berikut. Check this out. Nah, di sini proses pemesinan konvensional yang menghilangkan material dari permukaan benda kerja menggunakan panas. Nah, di sini ada laser ya. Laser itu singkatan dari aplikasi cahaya dengan emisi radiasi terstimulasi. Laser dihasilkan ketika elektron dan atom kristal khusus diberi energi menggunakan listrik. Ya kan? Ada di situ garnet, ya kan? Nah, bisa dilihat yang juga disebut NdYAG yang paling populer digunakan, elektron terekstisi yang memancarkan foton-foton. Nah, seperti itu. 4 parameter yang mempengaruhi. Nah, 5 aplikasi, 6 kelebihan dan kekurangan. Nah, prinsip kerjanya seperti ini teman-teman, bisa dilihat. Dalam proses pemesinan ini, ya kan, ditransfer ke benda panas yang ditransfer ke benda kerja, energi panas yang diserap melelehkan dan menguapkan material dari permukaan benda kerja. Bisa dilihat. Tuh, di sini membutuhkan satu daya sebesar 10 kW ya. Di situ bisa dilihat power supply-nya tuh. Nah, sumber listrik bertegangan tinggi digunakan untuk menghasilkan laser tersebut, ya kan. Nah, flash lamp atau lubang flash digunakan untuk mengisi elektron atom dalam kristal, bisa dilihat di situ.
ada batu rubi ya, rubi kristal ya kan. Nah, bisa dilihat tuh. Nah, mengaliri pompa medium dalam kasus ini adalah kristal rubi, tuh lihat kristal rubinya. Saat cahaya dinyalakan, ia memancarkan foton berenergi tinggi. Foton ini diserap oleh rubi. Bisa dilihat teman-teman, tingkat energi yang tinggi dan keadaan dasarnya. Nah, dia itu memancarkan foton yang dipancarkan menstimulasi elektron yang tereksitasi untuk kembali ke keadaan dasarnya, sehingga menghasilkan lebih banyak foton saat kembali ke keadaan dasarnya, sehingga terjadilah sebagian komplikasi cahaya menggunakan radiasi terstimulasi. Seiring dengan peningkatan konsentrasi foton, maka terbentuklah sebuah laser seperti itu. Bisa dilihat caranya seperti itu ya teman-teman. Nah, jadi penerapan pemesinan sinar laser tuh, nah kepotong tuh kan. Di sini ada bagian-bagiannya, bisa dilihat aplikasinya. Nah, di sini nanti jelaskan keuntungan tuh, ya kan. Nah, di situ ada keuntungan. Tidak ada kontak langsung antara pahat dan benda kerja, ya kan. Yang pertama, dapat mengolah material konduktif dan non konduktif. Nah, dapat difokuskan pada diameter yang sangat kecil sehingga lubang berdiameter sangat kecil. Jadi presisi tuh benda-benda yang kecil segala macam kalau misalkan menggunakan laser beam machining ini. Yang keempat, tidak ada keausan pahat seperti pada proses pemeriksaan konvensional. Ya kan, kompleks dengan ukuran berbeda dapat dikerjakan karena laser dapat digerakkan ke jalur manapun, ya kan. Dan yang terakhir, permukaan akhir yang sangat tepat dan bagus. Seperti itu teman-teman. Nah, ada kekurangannya di sini nih. Membutuhkan banyak energi untuk proses permesinan. Tingkat pemindahan material yang sangat rendah, masa pakai lampu pendek, ya kan? Seperti itu kekurangannya biasanya. Nah, oke. Teman-teman jelas di sini ya. Terima kasih udah bisa menonton dan semoga paham. Terima kasih. Untuk tadi yang belum jelas seperti apa keuntungan dan kerugiannya seperti apa, ada sedikit ya kan yang kita pelajari seperti apa sih keuntungan daripada LBM ini atau laser beam machining seperti ini. Nah, yang pertama itu adalah mampu diterapkan pada semua logam yang ada. Nah, mau logamnya itu logam aluminium, logam karbon, logam stainless, ya kan, dengan diameter atau ketebalan tertentu, ya kan, biasanya gampang kalau bagi LBM untuk membutuhkan ukuran-ukuran yang sangat presisi. Nah, dan ketidakadaan kontak langsung dan gaya yang besar antara alat dan benda kerja, ya kan. Misalkan kita nih ya kan nggak ada kontak langsung sama alatnya gitu, seperti ada mesin blender yang emang bisa motong ya kan, atau mesin plasma yang bisa memotong gitu kan. Nah, biasanya kan alat-alat tersebut itu membutuhkan mediator, yaitu manusia ya kan, untuk menggerakkan alat tersebut dengan cara memegang atau mengaplikasikannya seperti itu. Nah, kalau misalkan LBM ini ya tidak perlu ada kontak langsung dengan human atau manusia yang harus mengaplikasikannya. Jadi semua tuh sudah disetting dengan program komputer seperti itu. Nah, kemampuannya untuk bekerja dalam udara, gas inert atau ruang hampa, dan cairan atau padatan yang transparan secara optik. Dan keakuratan
dan kemampuan untuk membuat lubang dan potongan yang sangat kecil. Jadi kalau misalkan ada di sebuah konstruksi mobil atau rangka mobil, ya kan, nah untuk membuat lubang secara presisi, ya kan, jadi industri ini menggunakan mesin LBM ini untuk membuat lubang, membuat kayak buat lubang baut, membuat panel body segala macem, ya kan. Untuk tingkat kepresisian yang tinggi itu adalah menggunakan mesin LBM seperti itu. Cocok untuk memotong keramik dan material-material lain yang siap dikenai panas kejut. Misalkan ada sebuah plat, ya kan. Nah, itu kalau misalkan kita ingin potong, ya kan, dengan gambar atau ukuran yang presisi, ya kan. Nah, biasanya itu ada awalan mesin ini harus ada, maksudnya harus kayak prosedurnya itu keluarnya secara kejut gitu ya, yang didorong oleh oksigen atau kompresor seperti itu. Nah, setelah itu di antara keuntungan pasti aja ada kerugian. Yang saya tadi bilang ada kerugiannya ada 3 ya, seperti apa. Nah, di sini ada sedikit tambahannya kerugiannya seperti apa. Nah, yang pertama adalah modal dan biaya operasinya yang sangat tinggi. Maksudnya ini modal dan biaya operasional. Mesin ini kan mahal ya, otomatis ya perawatan juga segala macam itu harus mahal, ya kan. Mungkin untuk salari bagian operasional itu sangat tinggi karena mesin ini kan butuh pembelajaran, ya kan, pembelajaran atau orang-orang yang ahli di bidangnya untuk mengoperasikan mesin seperti ini. Nah, kemampuan pakai yang terbatas, benda kerja yang tipis, dan pemotongan material untuk jumlah yang kecil. Nah, kecepatan produksi yang lama karena dibutuhkan penjajaran yang akurat. Jadi nggak selamanya mesin ini enak dipakai ya. Jadi mungkin dia sangat lama juga gitu kan, karena ya namanya mesin kan kadang lama, ya kan, mungkin ada kerusakan segala macam seperti itu. Jadi ada tidak seragaman lubang dan potongan, efek kerusakan akibat panas pada benda kerja, membutuhkan operator yang sangat handal. Yang saya bilang tadi, berarti operator ini nggak sembarangan orang bisa, ya kan, kemampuan orang berbeda-beda. Jadi ada khusus operator untuk mengoperasikan mesin tersebut, dan efisiensi operasi yang sangat rendah. Seperti itu teman-teman. Oke, jadi di sini saya sudah menyampaikan apa sih pengertian dari mesin LBM itu, ya kan, cara pengaplikasiannya, kerugian dan kelebihan, keuntungan seperti itu. Nah, baik, untuk tugas proses produksi ini saya cukupkan, dan saya mohon maaf untuk semua teman-teman bila mana ada materi yang belum tersampaikan ataupun materi yang belum jelas. Nanti di lain waktu kita akan belajar bersama kembali. Oke, terima kasih untuk dosen Universitas Pamulang, Prodi Teknik Mesin yang terhormat Bapak Joni Arif. Mohon maaf bila mana ada kekurangan, ada pembicaraan yang belum sesuai, dan bila mana ada kata-kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Saya tutup materi ini dengan mengucapkan alhamdulillah. Wabil taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.